Jenis dan karakteristik bencana serta siklus penanggulangan bencana. Nama Fiona Tria Kurnia, kelas 11 IPS 2, nomor absen 29. Pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Jenis-jenis bencana. 1. Jenis bencana alam. A. Bencana alam geologi. Bencana alam geologi adalah jenis bencana alam yang terjadi di atas permukaan bumi. Contohnya gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan peristiwa tsunami. B. Bencana alam meteorologis atau klimatologis. Bencana alam meteorologis adalah jenis bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim yang ekstrim. Contoh kekeringan, banjir bandang, dan angin puting beliung. C. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah jenis bencana alam yang terjadi karena sesuatu yang terjadi di luar angkasa. Contoh asteroid yang dapat menghadap bumi, badai matahari, meteor. D. Bencana wabah penyakit. Wabah adalah peristiwa luar biasa di mana satu penyakit tersebar secara masif pada daerah tertentu. Wabah penyakit dapat mengakibatkan kesakitan atau kematian secara epidemiologis pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Contoh, penduduk desa A terserang penyakit difteri. Karakteristik bencana. A. Karakteristik gempa bumi, yaitu berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Lokasi kejadian tertentu akibatnya dapat menimbulkan bencana, tidak dapat dicegah, tapi akibat yang ditimbulkan bencana dapat dikurangi. B. Karakteristik tanah longsor. Gerakan karakteristiknya yaitu gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada bagian yang miring. Terjadi secara tiba-tiba, merusak bangunan, jalan, dan peralatan umum lainnya. C. Karakteristik tsunami. Kejadiannya tidak terduga, gelombang melambat dengan kecepatan yang berbaring lurus dengan akar kedalaman perairan, memiliki panjang, tinggi, dan arah gelombang tertentu. D. Karakteristik gunung meletus. Dapat diprediksi tetapi tidak dapat dicegah. Mengeluarkan material berupa gas, batuan, pasir, dan lain-lain. Dalam kejadian tertentu, gunung meletus dapat mengubah iklim global dan sejarah manusia. E. Karakteristik banjir. Datang dengan tiba-tiba, hujan lebat yang turun tidak kunjung berhenti, viskositas aliran yang tinggi, membawa beberapa material lainnya. Siklus penanggulangan bencana. 1. Sebelum terjadinya bencana. Pencegahan, upaya yang menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman. Mitigasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. 2. Saat bencana. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan secara segera pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban maupun harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 3. Pasca terjadinya bencana. Pemulihan adalah suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi. Proses recovery terdiri dari rehabilitasi, yaitu perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau berjangka pendek. Rekonstruksi, yaitu perbaikan yang sifatnya permanen. Prinsip dalam penanggulangan bencana. 1. Cepat dan tepat. 2. Prioritas. 3. Koordinasi dan keterpaduan. 4. Berdaya guna dan berhasil guna. 5. Transparan dan akuntabilitas. 6. Pemberdayaan. 7. Non-diskriminatif dan non-proletisi. Tujuan penanggulangan bencana: memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana serta secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Terima kasih. Kalau ada kurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.